Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang jumlah keuntungan dari budidaya ikan lele per 1000 ekor, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di sosial media itu banyak sekali yang mengeluh ya mengenai tentang rugi dalam budidaya ikan lele. Jadi apa sih yang mengakibatkan kerugian dalam budidaya ikan lele? Simak video ini dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu dan paham apa yang saya jelaskan di video kali ini, dan teman-teman bisa mendapatkan sedikit ilmu dari apa yang saya sampaikan di video kali ini, teman-teman ya. Ini saya sudah membuat ringkasan, teman-teman ya. Ini ringkasan yang mungkin sebagai acuan untuk teman-teman ketika budidaya ikan lele itu modalnya berapa dan ketika hasil panennya itu berapa. Ini saya akan bacakan, teman-teman ya. Jadi dalam proses budidaya ikan lele, teman-teman ya, ini yang saya bahas adalah mengenai tentang pembesaran ikan lele, teman-teman ya. Ini perlu dicatat ya, sangat penting sekali teman-teman ketahui. Dalam proses budidaya ikan lele ya, yang pertama teman-teman tentunya pasti membeli bibit ikan lele. Nah, ketika teman-teman membeli bibit ikan lele, ini ukuran yang saya tulis di sini adalah ukuran 46 ya, 46 cm. Nah, harga 46 cm ini saya kasih harga 150.000. Ini anggap saja 150.000 karena setiap daerah itu harganya beda-beda ya, ada yang 120, ada yang 110, ada yang 130 dan lain sebagainya. Nah, ini saya tulis di ukuran 46 itu harganya Rp150.000, teman-teman ya. Kalau untuk per ekor itu sekitar Rp150 per ekor. Nah, untuk biaya pakan itu pakan yang saya gunakan untuk saya rekomendasikan untuk teman-teman ketika budidaya ikan lele itu ada dua jenis pakan. Nah, pakan yang pertama adalah jenis pakan PF ya, yang kedua adalah jenis pakan Hiprofit ya. Dan untuk harganya itu selisih jauh, teman-teman ya. Yang pakan PF itu berkisar 200 ribuan ya. Untuk pakan Hiprofit itu sekitar 400 ribuan. Nah, tapi untuk ini untuk harga satu sak ya, teman-teman ya. Untuk pakan PF ini satu saknya itu isinya 10 kilo. Nah, untuk pakan Hiprofit ini isinya sekitar 30 kiloan. Nah, ketika teman-teman budidaya ikan lele ya, ini yang sering sekali teman-teman abaikan adalah mengenai tentang pemberian pakan ini. Rata-rata dari teman-teman itu pasti tidak memikirkan jenis pakan apa yang terbaik untuk ikan lele tersebut. Nah, rata-rata dari petani itu asal membeli pakan, yang penting ikannya itu makan dan berharap pertumbuhannya akan cepat besar dan cepat panen dan mendapatkan keuntungan yang besar. Asumsi dari teman-teman itu tidak keliru ya, berharap untuk untung dalam budidaya ikan lele. Itu jelas dalam usaha itu pasti ada harapan untuk supaya kita untung. Tapi ketika teman-teman baru belajar, pelajaran yang pertama adalah bagaimana supaya kita bisa membuat atau memelihara ikan tersebut itu supaya maksimal pertumbuhannya dan untuk kualitasnya itu terjamin ya istilahnya. Karena dalam proses budidaya ikan lele, pemberian pakan ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan lele, teman-teman ya. Jadi saya sudah jelaskan ya, untuk pakan PF ini harganya 200.000 dan untuk pakan Hiprofit ini harganya 400.000. Nah, untuk pakan PF itu biasanya untuk per 1.000 ekor itu biasanya habis kurang lebih sekitar satu sak ya. Teman-teman belilah PF 1000 ya. PF 1000 itu satu sak ya. Setelah PF 1000 itu sudah habis, teman-teman bisa membeli pakan Hiprofit ya, Hiprofit min 1 dan min 2. Untuk min 1 teman-teman bisa membeli satu sak ya, dan untuk min 2 nya itu teman-teman bisa membeli 2 sak. Nah, total dari jumlah pakan ini itu ada kurang lebih sekitar 4 sak ya. 1 pakan PF 1 sak dan 3 pakan Hiprofit. Nah, jumlah dari berat pakan ini itu berkisar sekitar 1 kuintal. Nah, kenapa saya pakannya kok banyak sekali ini, Bang? Karena ini saya berdasarkan penghitungan ya. Jadi rumusannya biasanya kan per 1 kilo itu mendapatkan 1 kilo daging, seperti itu untuk budidaya ikan lele. Jadi ketika teman-teman ingin panen 1 kuintal, itu teman-teman harus mengeluarkan biaya pakan itu sekitar 1 kuintal. Nah, tentunya biaya pakan ini itu teman-teman jangan membeli pakan dengan harga yang terlalu murah, karena biasanya protein yang ada di dalam kandungan pakan tersebut itu jelas jauh berbeda ya. Nah,
ada tambahan lagi teman ya, kenapa kok teman-teman banyak sekali yang gagal atau rugi dalam budidaya ikan lele, bahkan gulung tikar ketika awal baru mencoba, karena mereka itu lalai dalam proses perawatan ikan lele, dari mulai segi pemberian pakan yang tidak teratur, proses penyortiran yang diabaikan, jumlah kolam yang minim ya. Terkadang mereka memaksakan jumlah budidaya ikan itu kolam terpalnya itu 1 buah atau 1 kotak kolam ya, tidak ada untuk tempat penyortiran. Nah, inilah yang mengakibatkan ketika teman-teman budidaya ikan lele itu pasti akan rugi, pasti ya, bukan tidak, pasti itu ya. Karena rumusan ini sudah memang apa ya teman-teman, memang banyak sekali dipakai oleh teman-teman petani ya, walaupun saya dulu pernah pembesaran 1 kali ya, dan ini saya berlangsung untuk pembenihan ikan lele. Nah, ketika teman-teman budidaya ikan lele seperti yang saya sampaikan ya, rumusannya adalah ketika teman-teman membeli bibit itu kan harganya 150. Ini saya kan nanti akan total semua jumlahnya, dan harga apa ketika teman-teman panen itu mendapatkan keuntungan berapa. Ini yang saya list ini adalah murni full pakan pelet teman-teman ya. Nah, untuk pakan pelet ini kan kita habis 1 sak PF dan di profit itu 3 sak ya. Jadi untuk biaya pengeluaran itu berkisar sekitar 1.550.000 ya, itu untuk biaya pakan. Nah, ketika teman-teman biaya pakan saja itu sekitar pakan sama bibit ya, ini 1.550.000, dan ini ada tambahan listrik untuk biaya listrik sampai 1 periode atau 1 siklus dalam budidaya ikan lele pembesaran ya. Jadi untuk pembesaran ikan lele ini biaya listrik ini saya tulis 50.000, karena dalam proses pembesaran itu tidak perlu sering-sering untuk mengganti air ya. Jadi untuk biaya keseluruhan dalam budidaya ikan lele itu sekitar 1.600.000 ya. Nah, ini saya akan jelaskan teman-teman ya, ketika teman-teman sudah melewati ini semua ya, ini anggap saja apa ya, teori saja, ini anggap saja teori ya. Untuk prakteknya sendiri itu tergantung dari teman-teman. Nah, ini hanya sekedar teori. Ketika teman-teman praktek itu akan jauh lebih berbeda ketika teman-teman hitung ya. Ini yang saya hitung ini sudah lebih ya teman-teman ya, bukan saya kurangi. Ini saya lebihkan ya. Jadi teman-teman bisa kurangi lagi, bisa tekan lagi biaya pakannya ataupun biaya produksinya, itu nanti akan jauh lebih besar keuntungannya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mungkin dari segi pakan, teman-teman bisa menggunakan jenis pakan-pakan alternatif yang memang sering dipakai oleh petani ya. Dari mulai pakan ruca, pakan kiong, dan lain sebagainya kan banyak sekali. Intinya pakan yang bagus adalah pakan yang mungkin mengandung kadar protein tinggi, serat ya, dan juga tidak berbahaya pada ikan lele. Karena banyak sekali dari teman-teman memberikan pakan istilahnya itu pengganti, malah berakibat fatal pada ikan lele tersebut dan akhirnya rugi. Nah, untuk biaya pakan 1 kuintal itu sekitar 1.600.000, itu berikut beli bibit sama listrik ya. Ini sudah biaya operasional dan ikan ya. Dan untuk hasil panen ini yang menarik teman-teman ya. Dari hasil panen ini kita bisa mendapatkan, ini kalau hitungan 1 kuintal ya. Ini kan kalau untuk pakan 1 kuintal kan seharusnya dapat daging 1 kuintal ya. Ini kita dapat di angka 2 juta ya. Nah, untuk 2 juta ini kita kurangi dengan biaya produksi ya, itu sekitar 1.600.000. Maka kita mendapatkan 400.000. Nah, bagaimana kok teman-teman itu bisa rugi? Coba teman-teman koreksi lagi kesalahan apa yang mungkin teman-teman lakukan. Apakah teman-teman ketika budidaya ikan lele itu tidak melakukan proses penyortiran, ataukah tidak mengganti air, ataukah mungkin perawatan ikan lelenya teman-teman itu diabaikan, dan pemberian pakan tidak teratur. Nah, beberapa hal yang saya sebutkan tadi itu bisa mengakibatkan teman-teman gulung tikar atau rugi ya. Nah, meskipun ini hanya sekedar teori teman ya, tapi tentunya ini bisa dipraktekkan dengan teman-teman mempelajari bagaimana cara yang benar dalam budidaya ikan lele. Saya sarankan untuk teman-teman, ketika teman-teman budidaya ikan lele, jangan sering-sering menonton video di YouTube. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena jika teman-teman ingin belajar, datanglah ke lokasi yang memang teman-teman yakini di sana memang pernah orang budidaya atau memang senior lah istilahnya, senior.
atau kita berkunjung ke tempat yang sudah pernah budidaya ikan lele dan sudah berjalan. Nanti kita bertanya di sana, ataupun mungkin teman-teman menonton di channel YouTube, pilihlah channel yang mungkin di situ memang sangat memberikan edukasi, tidak memberikan suatu apa ya, omongan kosong ya. Jadi kebanyakan di channel YouTube itu mereka membuat channel itu hanya sekedar tontonan atau hiburan seperti itu tuh. Jadi teman-teman harus pandai memilih channel-channel mana saja yang memang harus teman-teman tonton. Dan untuk setiap teori dari setiap petani itu tentunya akan jelas berbeda-beda, tidak bisa sama ya. Karena setiap daerah itu mempunyai suhu dan ketinggian yang berbeda-beda, sehingga untuk proses perawatan ikan lele itu akan berbeda. Nah, ini ada yang menarik lagi teman-teman ya. Ini saya akan jelaskan lagi, ada sedikit lembaran, sedikit ini mungkin sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman ketahui. Di sini tertera tulisan proses perawatan yang tidak sesuai meliputi pemberian pakan, penyortiran, pergantian air, dan penjualan. Ini juga akan mengakibatkan teman-teman rugi jika mengalami kesalahan 4P ini ya. Jadi yang pertama adalah pemberian pakan. Nah, 4P ini adalah P ya, jadi pemberian pakan. Jadi proses dalam pemberian pakan ini jika teman-teman tidak teratur dan terukur, itu sangat jelas akan teman-teman tidak akan bisa mendapatkan hasil yang sesuai ya. Jadi setelah teman-teman perhatikan pakan dan ukuran pakannya itu disesuaikan dan ditimbang ya, mungkin kalau lebih efektif itu akan jauh lebih bagus ditimbang ya. Jadi untuk ikannya timbang per kilonya itu habis pakan berapa kilo, barulah kita analisa takaran ya. Jadi untuk pakan ini sangat penting sekali teman-teman perhatikan. Dan P yang kedua adalah penyortiran. Nah, ini sering sekali diabaikan oleh teman-teman yang baru belajar dalam budidaya ikan lele. Ini kenapa ini saya sering sampaikan ya dalam tahapan penyortiran ini sebagai hal yang penting teman-teman lakukan, karena jika teman-teman tidak melakukan penyortiran, saya jamin ikan lele akan habis ya. Bukan habis secara total, bukan, akan berkurang lah istilahnya, akan berkurang. Maka dari itu, karena berkurangnya ikan, kita kurangi mungkin ya untuk 1000 ekor. Ini hilang 100 ekor saja, teman-teman hilang kurang lebih sekitar 10 kilo ya. Anggap saja satu kilonya isi 10 ya. Untuk 1 kilo kali 10 kan 100 ya. Kalau 100 ekor itu mati, kita hilang 10 kilo. 10 kilo itu kalau diuangkan itu kita bisa dapat 200.000. Nah, kita sudah rugi 200.000. Nah, untuk penghitungan memang harus sedetail itu teman-teman ya dari budidaya ikan lele. Jadi tidak asal-asal kita budidaya berharap panen besar dan untung yang wah mantap ini gitu, nggak bisa teman ya. Jadi harus ada hitung-hitungannya. Nah, yang berikutnya adalah P, yang ketiga adalah pergantian air. Nah, ini juga saya sering jumpai pada teman-teman yang baru belajar, karena rata-rata dari teman-teman itu malas untuk mengganti air ya, karena mereka untuk mengganti air ini mereka beralasan boros ya, istilahnya boros. Nah, padahal jika teman-teman telat dalam melakukan pergantian air ini, ikan bisa sakit ya. Mending kalau ikan sakit, kalau ikan mati. Nah, kalau ikan mati, kalau sedikit, kalau banyak, lah itulah yang mengakibatkan teman-teman gagal total atau gatat ya, gagal total. Nah, untuk pergantian ini itu saya sarankan untuk teman-teman tidak diganti secara apa ya, per minggu atau per 3 hari atau berapa. Kita sesuaikan dari kualitas air tersebut ya teman-teman. Apabila mungkin 3 hari airnya sudah berbau dan mungkin sudah keruh dan nggak enak dipandang, dan apa untuk kualitas airnya itu sudah nggak cocok untuk ikannya pada menggantung, maka saya sarankan teman-teman ganti ya, segera diganti. Nah, P yang keempat adalah penjualan. Nah, ini sangat penting sekali, karena banyak dari teman-teman mereka sudah budidaya dengan maksimal dan sesuai ya. Mungkin kalau saya perkirakan mereka sudah mendapatkan hasil ya. Tapi karena mereka tidak tahu cara penjualan yang benar, disinilah kerugian yang teman-teman alami yang sangat besar ya. Karena dalam proses penjualan ini kita harus sesuaikan jumlah tebar kita. Kalau memang kita
budidayanya ikan lelenya itu cuma 1000 ekor ya, saya sarankan untuk teman-teman jualah pada tetangga atau lingkungan teman-teman sendiri. Itu dengan harga 24.000 ataupun 23.000. Itu akan jauh lebih mengangkat harga dan keuntungan akan jauh lebih besar. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam proses budidaya ikan lele, jika kita budidayanya itu di bawah 5.000 ekor, kalau kita jual di tengkulak mungkin ya, itu harganya akan sekitar tadi ya. Untuk per 1000 itu kita kalau 1 kuintal itu 2 juta. Tapi kalau untuk kita jual ke tetangga atau masyarakat ya, kita bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar 2.300.000. Kita dapat keuntungan bersih itu sekitar 700.000. Nah, lumayan kan, berbeda, jauh lebih berbeda pendapatannya daripada kita jual di tengkulak ya. Nah, untuk ketiga P ini saya sarankan untuk teman-teman itu harus dicatat ya. P yang pertama adalah pemberian pakan ya, itu harus teratur dan terukur. P yang kedua adalah penyortiran ya. Kita lakukan proses penyortiran setiap minggu sekali atau 10 hari sekali. Nah, yang P yang ketiga adalah pergantian air. Pergantian air ini jangan sampai dilalaikan dan jangan diabaikan. Dan yang P yang keempat adalah proses penjualan. Dimanapun tempatnya, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar, itu ada masa dan proses dan juga ada caranya. Nah, ini ada sedikit tambahan. Kalau teman-teman ingin mendapatkan keuntungan 100% ya, ini jawab 100% dari modal 1.600.000, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan 3 juta ya. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa membuat olahan sendiri ya. Mungkin dibuat pecel lele ya, mungkin dijual ya. Ada juga yang dibikin lele bumbu ya, mungkin yang sudah diolah ya, dari gunting-gunting, sudah dikasih bumbu, kita jual. Itu kita bisa mengangkat harga dengan keuntungan 100% ya. Dan tentunya dari banyak teman-teman itu mempunyai caranya masing-masing bagaimana mengelola budidaya ikan lele dengan hasil yang maksimal. Tujuan dari sebuah konten kreator adalah memberikan edukasi untuk teman-teman yang baru belajar supaya mendapatkan sedikit ilmu dari apa yang disampaikan ya. Dan untuk teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Video ini saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini buat teman-teman bermanfaat ya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Syukur-syukur ada yang like dan subscribe dan share ya. Dan apabila ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.